Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najimuddin akan menjelaskan usulan perbaikan layout produksi garam di GVX sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penerapan esensi garam. Pendahuluan, salah satu produsen garam konsumsi beriodium adalah GVX, yang mana kegiatan produksi masih kurang optimal, di mana aliran perpindahan bahan baku dari gudang ke area produksi cukup jauh, dan jalurnya beririsan dengan aktivitas produksi yang mungkin tingginya kecelakaan maupun gangguan kerja. Area kantor administrasi juga berjauhan dengan lokasi gudang bahan baku. Kondisi ini mempunyai resiko pengendalian bahan baku yang tidak terkendali, yang berdampak pada penerapan sistem manajemen mutu yang tidak terkendali, tidak sesuai dengan prinsip Cycle Quality Management System Plan. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diagram keterkaitan aktivitas atau ARC, di mana metode ini digunakan untuk mendapatkan hubungan antar aktivitas baik itu bersifat mutlak, sangat penting, cukup penting, biasa saja, tidak diinginkan, berdekatan, mutlak, dijauhkan. Kemudian dibuat blok diagram yang akan disusun menjadi final layout. Data yang diolah adalah data primer hasil pengukuran layout secara langsung dengan menggunakan alat ukur satuan meter. Kemudian disusun blok template yang menggambarkan susunan layout terbaik yang menjadi usulan kepada pihak perusahaan. Perancangan tata letak fasilitas produksi ini dilakukan mengacu pada perancangan fasilitas produksi metode konvensional, di mana akan dilakukan identifikasi fasilitas produksi. Kemudian menyusun ARC, menyusun activity latent diagram, dan menyusun template layout produksi. Hasil dan bahasan. Pengumpulan dilakukan dengan pengukuran layout awal lantai produksi. GVX melakukan wawancara dengan manajemen perusahaan serta melakukan pengamatan aktivitas karyawan yang terlibat dalam aktivitas produksi. Tabel 1, identifikasi area produksi. Produksi garam sudah menggunakan garam bersih, di mana jika ada garam yang kotor harus melalui proses pencucian terlebih dahulu, hingga bisa digunakan sebagai bahan baku. Alur prosesnya dapat dilihat sebagai berikut. Dari hasil pengukuran fasilitas produksi diperoleh luas area dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan jarak area produksi pada layout awal. 2. Menyusun ARC yang merupakan teknik yang digunakan sebagai alat untuk menganalisa hubungan antar aktivitas dan menghitung luas area yang dibutuhkan. Luas total area produksi dapat dilihat pada tabel di atas, sedangkan layout produksi yang ada saat ini dapat dilihat pada gambar 2. Pengolahan data. Tabel 2 menunjukkan jarak perpindahan aktivitas sumber daya pada lantai produksi garam ber-SNI setelah titik pusat antar stasiun kerja ditentukan. Perhitungan jarak antar area produksi ini dilakukan dengan metode rectilinear atau jarak diukur dengan posisi tegak lurus antar fasilitas. Analisis peta keterkaitan ARC. Peta keterkaitan aktivitas menggambarkan hubungan keterkaitan aktivitas dalam bentuk belak ketupat yang terbagi dua menjadi bagian atas dan bawah, di mana bagian atas menggambarkan derajat keterkaitan antara dua departemen dan bagian bawah diisikan satu atau beberapa alasan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara departemen. Berdasarkan derajat hubungan keterkaitan dan alasannya, maka peta hubungan keterkaitan atau aktivitas atau ARC untuk 6 stasiun kerja selengkapnya pada gambar 3. Pada activity relation card diperoleh hubungan antar departemen dengan bobot A, absolutely necessary, E, especially important, I important, O, ordinary closeness, U, unimportant, X, undesirable, sedangkan untuk alasan yang lain is 1. Sample top, 2. Flow of material, 3. Service, 4. Convenience, 5. Inventory control, 6. Communication, 7. Sam personal, 8. Cleanliness, 9. Flow of part. Dari hasil diagram ARC kemudian disusun blok diagram yang menghasilkan susunan layout yang baru pada gambar 4. Dari final layout diperoleh efisiensi perpindahan pada area produksi yang lebih baik, di mana diperoleh jarak perpindahan sebesar 509,4 meter, seperti pada tabel berikut. Kesimpulan. 1. Integrasi secara total terhadap faktor-faktor produksi lebih produktif, di mana total jarak perpindahan sumber daya mengalami peningkatan efisiensi sebesar 17,7%, di mana sebelumnya total perpindahan jarak sebesar 618,94 meter menjadi 509,4 meter. Perpindahan yang paling signifikan berubah adalah pada perpindahan sumber daya dari bahan penolong ke area produksi, namun frekuensi perpindahan tidak selalu signifikan mempengaruhi. 2. Didapatkan pengendalian sistem ISO 9001 banding 2
10.015 yang lebih baik, di mana kantor administrasi memiliki akses secara langsung hampir ke semua fasilitas produksi yang paling utama, sehingga dokumen dapat terkendali secara optimal. Sekian dari saya, Muhammad Najmuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.